Selanjutnya kita mengaji ya, kitab Al-Futhut Al-Makiyah. Sudah sampai pada halaman 135. Wa'lam, dan ketahuilah, anna aflahal harokat, ya sesungguhnya aflah itu ya astronomi atau bintang. Al-harokat dari rahasia harokat ya. Kita pada minggu yang lalu itu sudah membahas tentang jenis-jenis kalimat yang berkaitan dengan harokat. Kalau dalam ilmu nahwu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Ya, mabni itu artinya dia tetap seperti itu, seperti kayak dhamir, isim syarah ya. Huwa ya tetap huwa, sekalipun posisinya jadi mubtada. Haula ya haula, dalika ya dalika gitu. Ini namanya mabni. Nah, selain mabni ada mu'rob. Mu'rob ini yang bisa berubah-ubah sesuai amil yang masuk. Contoh, zaitun bisa zaitin, bisa zaidan, tergantung dari amil yang masuk. Kalau amil rafa misalnya fa'ala zaitun, ya berarti zaitun dibaca fa'il. Alamat fa'il dibaca fa'il dibaca rafa, alamat rafanya adalah dhammah karena isim mufrad. Tapi satu ketika bisa berubah menjadi zaidan ketika di depannya kalimat bentuk lain, ra'aitu zaidan, fi'il fa'il, maf'ul ya, zaidan menjadi maf'ul, maf'ul dibaca nasab, alamat nasab fathah. Kemudian suatu ketika berubah menjadi marartu bi zaidin. Ya. Aku lewat bi zaidin, kemasukan huruf jar menjadi majrur. Ini. Nah, akan tetapi Syekh Ibnu Arabi menggunakan istilah lain di kitab ini, yaitu menggunakan istilah mutamakin dan mutalawin. Mutamakin itu mabni, mutalawin itu yang mu'rob. Termasuk Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini membahas soal isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif ini kan ketika jar, lazimnya jar itu kan bil kasri. Tapi ketika isim ghairu munsharif ya, itu ketika jar tidak dengan kasrah tapi dengan fathah. Itu ya. Ya. Di dalam isim ghairu munsharif ternyata ada penyebab-penyebab yang bisa merubah, tidak harus fathah. Contoh ya, misalnya kalimat marartu bi ahmada. Ahmad ini kan isim ghairu munsharif. Manik munsharifnya itu kan alam, yang kedua waznul fi'li ya, harus ada dua syarat. Manik munsharifnya harus ada dua. Tapi bi ahmada ini bisa berubah ketika ya diidhofahkan atau ditambah al. Nah, kemarin sudah kita bahas misalnya bi ahmadikum, Ahmad diidhofahkan dengan dhamir kum. Nah, itu bisa kembali ke kasroh lagi bi ahmadikum. Karena apa? Karena diidhofahkan. Yang kedua, kalau kemasukan al itu juga bisa berubah ya menjadi kasroh lagi, bukan fathah lagi. Nah, sekarang ini Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menyampaikan, ketahuilah bahwa
terkait dengan harokat, ya, harokat yang ada pada huruf-huruf ini ya sangat terkait, harokat ya ini yang nggak lepas dari huruf itu. Allati tilkal harokat alaiha lafdun wa khatton. Ya, harokat ini yang menghidupkan sebuah huruf tadi. Bisa zaidun, zaidan, zaidin. Ya. Harokat itu yang mana? Ya, dun dan din ini harokat. Huruf itu yang mana? Ya, huruf zaidun itu kan isim. Ya, di dalam isim ini ada huruf. Hurufnya apa? Huruf za, ya, dal. Terkait dengan huruf sudah dibahas sebelumnya oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Maka kalau membaca kitab Al-Futuhat ini sampai ke futuh, ya, mulai dari memahami rahasia huruf dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho itu sampai dipahami betul hingga rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, sampai tentang harokat, ya. Ya, ini sudah memegang rahasia alam semesta. Ya, karena orang yang memegang ilmu ini, ya, ini memiliki keahlian yang bisa membaca karakter dan situasi seseorang hanya dengan huruf saja. Dan ini ada orang-orang yang punya ilmu ini ada. Contoh misalnya lafadz zaitun, ya. Itu bagi orang yang diberikan anugerah memahami ilmu huruf, itu bisa mendeteksi, ya. Pertama terkait hawa nafsu yang dominan kepada nama Zaid. Hawa nafsunya apa ini? Apa dominan airnya? Kalau airnya berarti orangnya agak ngalahan, ya. Orangnya agak lemah lembut mencerahkan gitu. Kalau namanya dominan apinya, oh berarti ini karakternya seperti ini gitu. Bahkan juga bisa mengetahui bagaimana cara riyadhah mujahadah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada pada diri seseorang itu. Oh ini zaitun, oh ini dominan di apinya. Kalau dominan di api berarti riyadhahnya harus begini gitu. Bahkan lebih daripada itu, bisa sampai membaca perjalanan hidupnya. Ya, ini kalau orang diberikan anugerah ini istimewa, dan ini ada, ya. Ada orang yang mendapatkan anugerah ini. Nah, ini dahsyatnya, rahasianya ilmunya Ibn Arabi gitu. Jadi dari huruf diurai secara tuntas rahasia-rahasianya sampai harokat gitu. Walahaba so'itun. Nah, ini yang perlu kita pahami. Walaha, dan bagi ya harokat yang ada pada huruf, ya. Basoid itu ada hamparan rahasia ilahiyah, ya, rahasia ilahiyah. Ini contoh, ya, kalau kita mengkaji satu kalimat dalam Al-Quran, ya, idza ardawa ayyakun alakun kun fayakun. Ya, kata kun ini kan fi'il amar, ya, kun. Kun ini fi'il amar artinya jadilah. Nah, secara ilmu nahwu ini ada kaedahnya. Kok amar cuma 2 huruf, ya, kun.
Padahal kan wazannya uf'ul gitu kan. Oh ternyata kalau menurut ilmu iqlal kun ini aslunya ukwun ala wazni uf'ul gitu. Ini sudah melahirkan ilmu iqlal gitu. Kemudian berikutnya kun jadilah. Ini siapa yang mengucapkan kun? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kun ini kalau dikaji secara ilmu hakikat, kun ini diucapkan oleh Allah di zaman azali, ya, di zaman qadim atau hudus. Nah ini kan menarik. Ternyata kalau dikaji, diteliti, didalami, ya, kun dari sisi ilmu tata bahasa melahirkan ilmu iqlal tadi. Ya, ilmu sorof. Ya, kemudian dari sisi ilmu hakikat, kun itu firman Allah, jadilah. Tapi di balik kun ada fayakunu. Nah, dengan adanya kalimat kun yang ini fi'il amar, ya kalau kita kaitkan dengan teori martabat 7, ya, kun ini ketika di alam yang kedua wahdah, itu Allah punya keinginan untuk menciptakan alam semesta. Tapi keinginan baru ide. Ya, belum tafsil, namanya ide itu kan masih rencana. Nah, itu. Terus proses berikutnya setelah ada ide ingin menciptakan alam semesta, kan kuntu kanzan mahfiyan fa inni uhibbu an u'raf fa khalaqtul khalqa fa bi ya'rifuni. Jadi aku perbendaharaan yang tersembunyi, artinya perbendaharaan yang tak terbatas. Aku ingin dikenal. Berarti kan belum ada apa-apa saat itu. Kemudian fakholaqtul khalqa, aku ciptakanlah makhluk. Dengan aku ciptakan makhluk, fabi dengan anugerahku, ya'rifuni, makhluk ini mengenalku. Artinya Allah punya ide, punya irodah, ingin menciptakan alam semesta. Kemudian dengan diciptakan alam semesta ini supaya mereka bisa mengenal Allah. Maka pada tahap alam yang ketiga, wahidiyat, ya, dari ide itu sudah menjadi rencana teknis. Rencana teknis itu apa yang diinginkan oleh Allah, iradah Allah dalam menciptakan alam semesta itu sudah tafsil, sudah terperinci dengan detail. Gitu. Jadi grand desain alam semesta yang awal mulanya idenya di alam yang kedua wahdah, kemudian operasional detailnya ada di wahidiyat, ya. Lah perencanaan ini terkait dengan apa yang akan terjadi itu sudah final. Maka disebut dengan istilah lauhil mahfud. Itu. Nah, salah satu ulama Nusantara yang menggunakan istilah lauhil mahfud itu Syekh Muhyi Pamijahan. Menggunakan istilah yaitu lauhil mahfud untuk desain, grand desain alam semesta yang sudah terperinci, yang sudah ada, yaitu di alam yang ketiga ini. Maka disebut lauhil mahfud. Nah, kun, ya, itu dawuhnya firman Allah. Berarti kun berproses dari alam wahdah, kemudian wahidiyat, proses grand design alam semesta sudah final.
Dan ini diperkuat oleh ayat Al-Quran yang berbunyi wa katabna lahu fil alwah fi kulli syai'in. Itu. Wa katabna, dan kami telah tulis, ya, lahu baginya fil alwah. Jamaknya lahu itu kan alwah. Ya, kalau bahasa sekarang itu ya dalam ya database yang luar biasa lah ini. Ya. Fi kulli syai'in. Fi kulli syai'in ini terhadap segala yang ada di alam semesta ini. Itu. Maka kun ini firman Allah ya pada saat di alam qadim, yaitu dari alam wahdah turun ke wahidiyah. Nah, kemudian fayakunu, ya, yakunu ini fi'il mudhari, ya, yakunu asluhu yakunu ala wazni yaf'ulu, ya. Fi'il mudhari apa sih? Mudhari itu menunjukkan waktu mustakbal. Mustakbal sekarang atau yang akan datang, continuous tense atau future tense, ya. Fayakunu, ya, dari alam yang ketiga lauhil mahfud, grand design alam sudah selesai semua, termasuk desain alam semesta, termasuk bumi dan penghuninya, ya, termasuk kita semua. Itu di lauhil mahfud itu sudah ada desainnya semua. Nah, kemudian mulai operasionalnya, yaitu di dalam teori martabat 7 ada martabat hudus baru, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam, baru insan atau insan kamil. Nah ini fayakunu, jadi fayakunu maka menjadi ada. Apa yang ada di alam yang hudus yang baru ini ternyata kan berproses. Contoh kayak wujud kita, ya, ini sebagai miniatur alam semesta. Kalau alam semesta itu disebut alam kabir, ya, makrokosmos. Diri kita ini alam songgir disebut mikrokosmos. Kita melihat ke dalam diri kita. Ternyata di dalam diri kita ini, ya, kalau kita lacak, ya, sekarang ini ada, ya, itu dulu mundur, dari bayi, ya, bayi dalam keadaan fitrah suci, terus dilacak mundur lagi ketika di dalam rahim seorang ibu berproses 9 bulan lebih. Ini pun sudah dijelaskan oleh Al-Quran, mulai dari sulalah mintin, saripati tanah, berproses menjadi nutfah, berproses menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian sampai menjadi kholqon akor, yaitu sosok wujud janin yang sudah sempurna itu. Lah, ketika sudah menjadi janin yang sempurna, wa nufika fi ruh ditiupkan. Artinya ruh lebih dahulu ada, yaitu di alam arwah. Dan ruh kita, ya, itu menginduk kepada sayyidur ruh, yaitu pimpinan segala ruh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kun fayakun, ya, akhirnya sekarang fayakunu menjadi ali, menjadi person-person ini, ya, ini kunnya sudah di lauhil mahfud. Fayakunu ini perwujudannya. Maka apa yang ada di alam semesta saat ini, ya, fayakunu, apa yang ada di alam semesta ini itu enggak lepas dari desain yang ada di lauhil mahfud. Itu. Maka setiap, ya, bayi yang lahir yang ditiupkan ruh itu sudah membawa catatan amal. Lah, kapan meninggalnya, kapan nikahnya, kapan bagaimana rezekinya, ternyata catatan ini sudah ada di dalam lauhil mahfud. Itu. Jadi kehidupan yang sekarang ini ternyata prosesnya panjang,
ya, desainnya ada di Lauhil Mahfuz. Nah, inilah salah satu rahasia dari Al-Qur'an, ya, hanya kalimat kun fahyakun, ya, ternyata uraiannya panjang kali lebar. Tidak sebatas kun jadilah, fayakunu maka jadi. Jadi bukan kayak model sulapan, ya, sekalipun Allah itu punya kuasa kun fayakun kayak sulapan jebret, ya, langsung jadi. Ternyata kan proses tajallinya itu berproses secara sistematis dan ini menjadi sunatullah. Contoh, kalau wujud manusia, proses sunatullahnya, ya, dia dilahirkan dari seorang ibu, dan seorang ibu itu yang sudah menikah dengan seorang suami, gitu kan. Kemudian lahirlah anak. Kalau anak yang dulu waktu proses nikahnya itu dengan cara agama yang benar, maka anak ini ya akan bisa menjadi generasi yang soleh gitu. Nah, ternyata proses ini ya sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfuz. Kunnya itu di Lauhil Mahfuz ada disebut di alam qadim, sedangkan proses fayakununya mulai dari alam arwah, alam misal sampai alam atsam, ya, sampai yang atsam sekarang ini, kemudian sampai insan, menjadi insan kamil. Nah, ini bagi para salik yang sudah memiliki kesadaran untuk kembali kepada Allah, kemudian tiba-tiba pengen mencari guru, gurunya tidak sebatas guru yang ngajarin ilmu fikih, tapi nyari guru yang bisa ngajarin ilmu batiniah, ilmu ukhrawi. Ya, akhirnya ketemu dengan seorang mursyid yang kamil mukamil. Kamil itu sempurna ilmu syariatnya, ya, ngerti dalilnya, ngerti hukum-hukum, sumber Quran hadisnya, tahu persis. Mukamil, dia telah mengalami sebuah proses, ya, dari seorang salik pemula, mutawasid sampai muntahi. Jadi suatu ketika dia menjadi mursyid itu sudah punya pengalaman. Gitu. Dulu proses perjalanan menuju Allah lika-likunya itu sudah ngerti. Tidak bisa ujuk-ujuk, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti apa, kemudian ujuk-ujuk menempati posisi mursyid. Lah, terus apa yang mau disampaikan ke pengikutnya? Wong dia ilmunya tidak ada. Itu maka syarat kamil mukamil ini menjadi penting, dengan catatan yang cukup ketat tadi. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan juga di dalam kitab Tanbihul Muhtarin yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi untuk mencari guru yang bisa membimbing rohani menuju Allah itu persyaratannya ketat. Nggak bisa asal-asalan. Kalau ketemu guru yang asal-asalan, ya akhirnya hasilnya asal-asalan. Munculnya ya aneh-aneh, neko-neko, kemudian keluar dari koridor syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah ya baru menjelaskan walaha basoitun, ya, bahwa di dalam huruf itu ada basoit, ya, yaitu hamparan rahasia. Wa ahwalun, ahwal itu rasa yang dialami oleh seorang salik. Ya, dinamikanya turun naiknya itu ahwal. Sedangkan makomat itu tangga-tangga proses seorang salik, mulai dari sejak punya kesadaran taubat, ya, di hadapan seorang guru,
Karena syarat salik itu wajib bertaubat. Artinya kalau sudah taubat, dia tidak akan mengulangi dosa-dosa masa lalu, dia akan semakin memperbaiki diri. Di situ mulai dia taubat, kemudian berproses sampai menjadi orang yang tawadu, orang yang tawakal, sampai menjadi qanaah. Nah, ini tahapan-tahapan makomat ini bisa dirasakan oleh seorang salik secara nyata ketika dia memahami ilmu dan mempraktikkan secara utuh dan benar. Nah, akhirnya terurailah rahasia-rahasia ketuhanan. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah, dapat diberikan kemudahan memahami kitabnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, dan juga bisa diberikan anugerah mudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan dengan zikir.